Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal itqan. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati dan yang saya muliakan, para asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para sepuh bin sepuh, wabil khusus yang saya hormati guru kita bersama Karam Al-Ustaz Husni Mubarak MM, yang saya hormati Al-Karam Ustaz Haji Marhusin SPDI, yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Karam Ustaz Komanda Ahmad Basyir di MSC, yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Karam Kanda Ustaz Haji Madinah, yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Karam Al-Ustaz Ahmad Syayuti, Ketua Majelis Ta'lim, yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Mukarram Ustaz Fatullah Alwi, serta asatidzah yang lainnya. Mohon maaf tidak saya absen namanya semuanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada para guru semuanya. Kita doakan mudah-mudahan guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, Allah luaskan rezekinya, mudah-mudahan bisa berjuang sama-sama membangun umat di pengarangan ini di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya hormati sahibul bait Bapak Haris serta keluarga besarnya, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua RW 07, Bapak Isamuddin beserta para RT-nya yang hadir pada malam hari ini. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim malam Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmatnya yang teramat sangat banyak diberikan pada kita, terutama anugerah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam, juga nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita hadir di Majelis Ta'lim yang menjadi rutinitas kita setiap malam Jumat diadakan di pengarangan ini. Mudah-mudahan duduk kita di Majelis Ta'lim ini kiranya akan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam terlupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di tengah-tengah kita ini ada guru kita yang biasa memberikan pelajaran kitab, tapi beliau baru saja dioperasi matanya. Kabarnya tadi sudah ada di rumah, kata Ustaz Momo. Tentunya kita doakan mudah-mudahan cepat penyembuhannya, Allah cepat sehatkan guru kita, dan Allah panjangkan umurnya sehingga kembali lagi, jangan sampai malam Jumat bisa balik, mudah-mudahan sehat beliau ya bisa beraktivitas kembali. Kemudian karena malam Jumat ini sudah biasa dibacakan kitab, membaca kitab, maka saya diberi kesempatan untuk
mengisi, tapi tidak dengan kitab, tapi dengan tausiah. Hadirin yang saya muliakan, sebelum saya memberikan tausiah, mohon maaf yang seluas-luasnya ketika pembacaan kisah maulid yang biasa kita baca di majlis taklim sini, itu ada yang mungkin yang ingin saya koreksi, sebab kalau didiamin aja nanti akan terbiasa. Banyak yang kurang sempurna di bacaan nasabun. Nasabun itu bentuk karangannya adalah syair. Kalau bahasa Indonesia namanya puisi. Seperti ada pitik dimakan tikus, ambil pasik buat bungkus, itu namanya puisi. Nah itu nasabun itu karangannya karangan puisi. Di akhirnya mesti jelas. Nasabun tahsibul ula bihulahu, panjang mikir. Qalladatha nujumaha jawsa'u, gitu ya. Habada ikdu sudadin wa bakharin anta bihil yatimatul asma'u, gitu. Itu bentuk syair. Ini saya mohon maaf kalau didiamin aja, kalau terdengar oleh orang kampung luar ada tamu, itu orang Pangalengan baca rawinya masih begitu ya. Mohon maaf ya, bukan sok pintar, itu memang aturan bacanya seperti itu. Selamat datang Ketua DRM. Hadirin jemaah Majlis Taklim Nurul Huda yang saya hormati, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang malam ini masih Allah berikan kita bisa bernapas, kita bisa menghirup udara. Malam ini kita bisa nikmati lezatnya kacang, enaknya kue utik, karena kita masih bisa bernapas. Dalam kitab Durratun Nasihin kita itu setiap 1 jamnya itu bernapas sebanyak 180 kali. Pernah ngitungin enggak Pak? 1 jam kita bernapas itu 180 kali. Kecuali kalau di udang-udang anjing barangkali lebih. Berarti kalau sehari semalam kita bernapas 24 jam, sekitar 4.320 kita bernapas. Alhamdulillah napas kita itu belum ditahan oleh Allah, kita masih bisa bernapas. Karena sudah banyak yang sudah tidak bernapas, sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu kita alhamdulillah masih Allah berikan kita umur panjang. Yang kedua, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat rezeki yang banyak. Ini nikmat rezeki ini ada 2 macam. Ada yang bentuknya namanya wahbiyah, ada bentuknya yang namanya kasbiyah. Nikmat yang bentuknya wahbiyah adalah nikmat yang Allah berikan tanpa ikhtiar manusia. Terima jadi. Contoh, Allah berikan 2 mata bisa melihat, Allah berikan 2 telinga bisa mendengar, Allah berikan hidung bisa bernapas, Allah berikan lidah bisa berucap, Allah berikan kaki bisa berjalan, Allah berikan tangan bisa memegang dan bisa melenggang. Ini terima jadi, nggak ada campur tangan manusia.
Makanya ada yang Allah berikan itu nikmat wahbiyah itu, ada orang yang Allah berikan hidungnya mancung, ada juga yang hidungnya pesek. Jangan protes sama Allah. Allah, kok dia dikasih hidung mancung, aku dikasih hidung pesek? Jangan. Itu terima jadi, wajib kita syukuri. Kalau berikan kepala kita begini adanya, misalnya gede, panjul misalnya, jangan kasih lihat nama yang lain yang kepalanya cakep. Itu udah diberikan namanya nikmat wahbiyah. Yang kedua namanya nikmat kasbiyah, nikmat yang Allah berikan lewat usaha kita. Kita banyak rezeki karena kita bekerja, namanya nikmat itu nikmat kasbiyah. Kita bisa makan pecak lele karena kita berusaha beli ikan lele, kemudian dipecak kita makan, itu namanya rezekinya rezeki kasbiyah, rezeki dari Allah tapi lewat usaha kita. Baik itu nikmat yang bentuknya wahbiyah ataupun nikmat yang bentuknya kasbiyah, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan, niscaya akan Allah tambah nikmat itu. Tetapi kalau kufur, nanti akan rasakan azab Allah yang sangat pedih. Hadirin jemaah taklim rahimakumullah. Syekh Imam Mutawalli Asy'arawi, ulama tasawuf, membagi rezeki atau nikmat itu menjadi 4 bagian. Yang pertama, rezeki yang derajatnya paling rendah. Yang kedua, ada rezeki yang derajatnya paling tinggi. Ada rezeki yang derajatnya paling afdal, paling utama, dan ada rezeki yang derajatnya paling sempurna. Kita uraikan ini rezeki atau nikmat yang Allah berikan, yang dikategorikan oleh Imam Mutawalli. Yang pertama, nikmat yang paling rendah adalah nikmat harta. Harta yang kita miliki, duit yang banyak, rumah yang besar, punya mobil, itu kata Imam Mutawalli adalah nikmat yang rendah. Mengapa nikmat ini dibilang rendah? Sebab untuk mencari harta, untuk rezeki yang bentuknya harta, itu bisa dicari oleh siapapun orangnya, baik itu orang mukmin, orang kafir, orang tua maupun yang muda, itu sudah dijamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa-apa yang melantap di atas bumi ini semua sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Ayam aja ya makan, kucing makan, semut makan, semuanya sudah dijamin, apalagi manusia, semuanya dijamin. Tapi dibilang ini rezeki bentuk harta adalah rezeki yang paling rendah. Tetapi yang paling rendah ini yang kita cari mati-matian. Padahal katanya nikmat yang paling rendah. Ya nggak apa-apa sih, asalkan tetap kita dalam koridor ingat kepada Allah yang memberikan rezeki. Itu harta adalah rezeki yang paling rendah. Yang kedua, rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Ya Allah, kalau kita sehat enak banget. Duit banyak, tapi kita sakit enak enggak? Tidak enak.
punya mobil, kita sakit, enak gak? Tidak. Makanya sehatun nikmatun fudla, kesehatan itu adalah nikmat yang paling utama. Ya Allah, kalau udah kena sakit, udah enak banget ya. Kayak itu jaga nikmat yang paling tinggi ini, nikmat kesehatan. Ini kita mari datang karena kita sehat. Banyak teman kita yang sudah berbaring, yang sedang berbaring karena sakit. Maka jagalah kesehatan kita. Yang ketiga, nikmat yang paling utama, yang paling afdal adalah nikmat di saat Allah memberikan kepada kita punya anak, dan anaknya anak yang saleh kalau laki-laki, atau anak solihah kalau anak perempuan. Kalau tidak diberikan anak yang soleh dan solihah, itu adalah nikmat yang paling jempolan, kata Imam Mutawali. Mengapa dibilang nikmat paling jempolan punya anak yang soleh? Sebab banyak orang yang punya anak banyak tapi tidak berhasil mendidik anak menjadi anak yang soleh atau solihah. Anaknya banyak tapi tidak soleh atau tidak solihah. Ini juga merupakan kegagalan. Makanya punya anak yang soleh itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Lalu apa arti soleh? Ini saya sering sampaikan kalau di madrasah. Soleh itu secara bahasa memang baik, tapi soleh itu mengandung definisi, mengandung 3 rumusan, 3 hak diambil dari bahasa Inggris. Atau 2, yang satu hak satu itu tambahan pelengkap. Yang pertama, anak soleh ciri-cirinya Pak, yaitu head. Head artinya kepala. Anak yang soleh ciri-cirinya punya kepala. Lah kok kepala? Iya. Karena di kepala ini adalah ada yang namanya rongga IQ, intelligence. Ada otak di atas di kepala ini. Jadi otak itu yang akan menerima pengetahuan-pengetahuan dari luar, sehingga anak itu yang tadinya belum bisa menjadi bisa, yang tadinya masih bodoh menjadi pintar, karena diisi di kepalanya ini bermacam disiplin ilmu. Dengan kata lain, ciri-ciri anak yang soleh adalah anak yang pintar. Ilmu agamanya hebat, ilmu tafsirnya hebat, hadisnya hebat, nahwu sharafnya hebat, akidah akhlaknya hebat. Semuanya ilmu agamanya bisa. Ilmu umumnya pun tidak kalah hebatnya. Matematik, bisa, bahasa Inggris, macam semua disiplin ilmu itu bisa. Ini ciri-ciri anak yang soleh yang pertama. Rumus H1, head. Ternyata belum cukup kalau hanya pintar saja. Harus ada yang kedua. Apa itu? Hak kedua, yaitu head. Hat artinya hati. Di hati ini ada sumber keimanan dan ketakwaan ada di hati. Artinya anak yang soleh itu ciri yang kedua adalah anak yang benar, yang punya iman yang mantap, juga bertakwa kepada Allah, akhlaknya cakep. Sudah pintar, ilmunya banyak, akhlaknya cakep, rajin ibadah, rajin membaca Al-Quran. Ini namanya anak yang soleh. Kalau cuma pintar saja, apa aja bisa, matematik hebat, komputernya hebat, tapi tidak sholat, belum soleh. Atau sholatnya rajin banget,
tapi nggak bisa apa-apa, juga belum soleh. Dua ini dia pinter, dia benar, itu namanya rumus soleh, anak soleh dan soleha. Baru yang tiga sebagai pelengkap, apa itu? Hand artinya ada kebisaannya, anak itu punya keahliannya, maka anak itu sudah pinter, kemudian benar, ada kebisaannya, ada keterampilannya. Anak yang semacam ini yang selalu diidam-idamkan oleh kita semua sebagai orang tua, termasuk Nabi Ibrahim berdoanya, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah aku anak-anak keturunan yang soleh. Itu Nabi Ibrahim doanya minta anak yang soleh, bukan minta jabatan yang tinggi, bukan minta harta yang banyak, tetapi minta anak yang soleh. Mengapa minta anak yang soleh? Sebab anak yang soleh itu bisa membawa bahagia dunia dan akhirat. Nih, kalau orang tuanya udah meninggal, anak yang soleh selalu setiap habis sholat, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kena anak soleh, makanya cita anaknya soleh. Dia pintar juga harus benar, pintar segala-galanya juga harus rajin beribadah kepada Allah, baca Al-Qurannya hebat. Itu yang mana anak soleh atau soleha. Cita semacam ini, itu yang diidam-idamkan. Kalau kita meninggal, harta yang kita punya tidak bakal kita bawa, tapi yang masih tetap kita harapkan pahalanya mengalir adalah itu anak yang saleh, yang salihah, yang senantiasa mendoakan anak orang tuanya yang sudah berada di alam kubur. Jadi nikmat yang paling utama adalah punya anak yang saleh ataupun salihah. Yang terakhir, nikmat yang paling sempurna adalah nikmat mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia ini bakal selamat nanti hidup ke akhirat kalau ada ridha dari Allah. Kita masuk ke surga kena ada ridha dari Allah. Ini ridha Allah, nikmat yang sangat luar biasa sempurnanya. Makanya harus kita gapai. Bagaimana caranya? Kita beribadah kepada Allah. Jangan sampai sholat ditinggalkan. Banyak-banyak kita berzikir. Banyak-banyak kita bangun malam, tahajud, salat duha dan lain sebagainya, hal-hal yang membuat Allah ridha. Mumpung kita masih Allah berikan umur panjang, ya Allah, yang namanya kematian itu misterius, tidak pernah dikasih tahu. Lagi segar bugar tiba-tiba ada pengumuman katanya meninggal dunia. Belum apa? Belum taubat. Kalau udah taubat ya alhamdulillah, kalau belum taubat ini silakan, akan menyesal tadi. Kan diungkap dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla kata Allah innaha kalimatun huwa qailuha. Sehingga apabila ajal sudah datang, menyesal baru berkata, ya Allah kembalikanlah aku walaupun hanya 1 hari, walaupun hanya 1 jam. La'alli a'malu sholihan, kalau kau kembalikan aku akan beramal soleh. Pokoknya aku rajin ke masjid, aku akan sholat, aku akan rajin silaturahmi, akan rajin membaca Al-Quran. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Yang kayak gitu mah tidak sekali-kali kata Allah, itu mah omongan orang yang kepepet, omongan yang gitu. Orang kalau lagi sakit nih, ya, doanya kan tinggi banget itu ya. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya. Kalau saya ntar sudah sehat, saya mau rajin ngaji ya Allah, saya mau rajin ke masjid ya Allah, saya mau rajin baca Al-Quran ya Allah. Doanya panjang banget begitu ya. Begitu dikasih sehat,
lupa daratan udah nggak ingat doanya waktu sakit itu ya, kan gitu. Ya Allah, berikan saya harta yang banyak biar saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya, saya akan ceria, saya akan bersedekah, saya akan rajin beribadah padamu ya Allah. Asalkan saya dikasih harta yang banyak. Begitu dikasih harta yang banyak, bukan ke masjid, malah ke puncak. Itu kata Allah. Kalimat itu, omongan itu, omongan yang biasa, omongan yang manusia yang kadang-kadang lupa sama omongannya. Jadi mumpung kita masih hidup, umur panjang, gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita nanti di saat ajal tiba ada penyesalan, dan penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Jadi dari 4 ini yang dibilang oleh Imam Mutawalli Asy'arawi, hendaknya kita syukuri nikmat, baik itu nikmat yang paling rendah, nikmat paling tinggi, nikmat paling utama, dan nikmat yang paling sempurna. Hendaknya kita syukuri dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan. Mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan kepada kita untuk dapat mensyukuri nikmat Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah Majelis Taklim Nurul Huda yang berbahagia, meningkat acara selanjutnya yaitu pengumuman yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda, yakni Al-Mukarram Ustaz Manda Eri Asyari. Padanya waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru kita, yang saya hormati para bapak jamaah masjid, jamaah Majelis Taklim Nurul Huda. Langsung saja, yang pertama pengumuman pengajian bulanan, insya Allah hari Minggu besok tanggal 4 Juli 2024. Oh, Agustus sudah. Juli tanggal 4 Agustus 2024. Kemudian yang kedua yaitu mengenai celengan kurban sudah siap didistribusikan ke RT masing-masing. Sudah kita siapkan celengannya. Berikut stikernya, nanti bisa dikasih nama setiap celengannya. Masa setahun itu nggak ada apa itu, apa dapatnya nyelengin setahun gocap kan gitu kira-kira. Jadi apa namanya, yang sudah disiapkan 360. Sekiranya nanti ada penambahan, maka akan kita tambahkan lagi dengan menggunakan saldo yang kemarin 3.300.000 sudah dibelikan celengan 1.170.000, kemudian sama plus stiker 300.000, masih ada saldo yang kemarin untuk pembelian celengan. Kemudian untuk santunan yatim, kotak santunan yatim sudah saya siapkan di depan dan sudah dikasih nama di situ. Ada kotak amal, juga ada kotak yatim, dan juga ada yang mengusulkan katanya kalau bisa itu di warung juga kata dikasih gitu. Ya nanti akan kita diskusikan dulu. Sementara ada kotak di warungnya Pak Hadi Kurniawan dekat rumah saya.
ada juga sih isinya itu masih buat amal jariah, tapi itu saya mau ganti tuh namanya besok untuk santunan. Jadi artinya kita mencoba untuk mencari sumber dana santunan yatim. Kalau kita secara spontan pas Muharram kan itu terbatas kemarin, apalagi itu agak di bawah kalau kata saya minim. Jadi untuk menambahkan sumber dana ya maka kita coba dengan kotak di masjid, dan juga mungkin nanti yang diusulkan dari Pak RT 6 itu di setiap warung gitu. Tapi kita coba di beberapa dulu. Kemudian kemarin kata Sayuti pas lagi buat stiker namanya, dulu ini bareng sama masjid yang lain katanya, kalau dia mah dicantumin ada barcode nih katanya, ini cantumin enggak? Wah saya nggak kepikiran, ya udah kita mah ceplosin aja dulu dah gitu, kagak pakai barcode dulu. Kalau kita kasih barcode ketua rukem itu HP-nya ada barcode-nya apa kagak? Jadi apa namanya ya mungkin nanti ke depan barangkali kalau sekiranya itu diperlukan, maka yang mungkin mau transfer kali gitu pakai barcode tadi ya nanti akan kita cantumkan. Sekarang mah kalau kata Topa karena emang udah zaman canggih, jadi serba digital, transaksi itu udah pakai elektronik digital ya, bayar tol, bayar parkir, orang mau belanja itu kebanyakan pakai itu. Jadi kira-kira seperti itu. Bahkan kemarin kata Ustadz Momo katanya Elon Musk, seorang pengusaha super kaya Amerika, sudah merencanakan membuat mobil tanpa awak, tanpa supir katanya. Jadi kita tinggal naik aja, mau kemana sebut aja, mau ke Monas, kecepatannya 40 kilo per jam katanya, sesuai dengan itu. Bukan cuma itu, bahkan Elon Musk juga punya obsesi besar, dia mau bangun kota di planet Mars gitu. Jadi apa bukan cuma di bumi, jadi kalau orang di bumi udah nggak muat nanti nih mau dipindahin ke sana, jadi bangun kota di planet Mars. Jadi di mana itu lah, di luar bumi. Ketua Rukem tahu nggak planet Mars? Kan urutannya dari yang terdekat planet itu apa? Satu Merkurius, planet yang kedua yang pertama, yang kedua Venus, yang ketiga Mars, itu planet Mars, baru yang keempat planet Bumi, yang keenam Jupiter, yang ketujuh Saturnus, yang keenam, yang ketujuh Uranus, yang kedelapan Neptunus. Ada lagi yang kesembilan planet kecil namanya Pluto gitu. Nah itu kira-kira selingan aja itu mau Ketua Rukem gitu. Ya baiklah, barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ya kalau saya terusin juga ntar Ketua Rukem juga nggak nyambung kan ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pengumuman dari Ketua DKM, mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Pengumuman selanjutnya oleh Ketua Majelis Taklim oleh Ustaz Ahmad Sayuti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para guru-guru yang hadir semuanya tanpa terkecuali yang kami hormati dan kami banggakan dan kami cintai. Juga para orang tua, para asatijah, para tokoh masyarakat, tokoh agama setempat. Wabil khusus tentunya Sahibul Bait Kanda Abdul Haris beserta keluarga besar Bapak Haji Marjuki, segenap pengurus Majelis Taklim, juga hadirin jamaah Majelis Taklim Nurul Huda rahimakumullah. Langsung saja untuk kegiatan Majelis Taklim, sebelumnya ada informasi bahwa undangan acara 40 hari atas meninggalnya almarhumah Ibu Hajah Nurjannah binti Kong Haji Somad itu akan dilaksanakan hari Minggu malam Senin
Ba'da Isya insya Allah akan dihadiri oleh penceramah guru kita Bapak Kiai Haji Abidullah Abdullah dari Karangtengah. Oleh karenanya kepada para bapak-bapak semuanya, ayo sama-sama kita hadiri hari Minggu malam Senin. Iya besok di kediaman Bapak Haji Saripudin di RT 02, acara 40 hari atas wafatnya almarhumah Ibu Hajah Nurjannah. Semoga kita sehat dan panjang umur, amin. 40 Kang. Torukum enggak ada lagi udah. Selanjutnya untuk kegiatan Majelis Ta'lim Nurul Huda Jumat yang akan datang bertempat di kediaman Kakenda Muhammad Yamin RT 01 ya. Jadi untuk kegiatan Majelis Ta'lim sekali lagi Jumat depan bertempat di kediaman Kakenda Muhammad Yamin. Selanjutnya untuk uang kas yang masuk pada malam ini berjumlah Rp150.000. Saldo kemarin Rp10.671.000, jumlah Rp10.821.000. Saya mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Terakhir bahwa malam ini kita pengajian, guru kita informasinya tadi siang. Saya baru dapat informasi dari keluarga bahwa beliau malam ini tidak hadir karena memang lagi operasi mata, Pak, katarak guru kita ini. Kita doain, Pak, semoga guru kita Allah selalu berikan kesehatan dan senantiasa diberikan umur yang panjang, keberkahan untuk sama-sama membimbing kita di setiap malam Jumatnya. Juga kepada guru kita semua yang hadir, semoga juga Allah tambah kesehatan dan panjang umur. Juga kita semuanya Majelis Ta'lim Nurul Huda, semoga Allah datangkan keberkahan dan selalu Allah berikan istiqomah di setiap malam Jumat. Ini banyak yang baru-baru nih, Pak, alhamdulillah. Oleh karenanya ayo terus jangan pernah kendor malam Jumat, Pak. Ayo sama-sama kita hadiri silaturahmi kita di lingkungan yang memang pertemuan itu malam Jumat. Kita bertatap kepada guru-guru, kemudian para tokoh masyarakat semuanya, saudara kita masih pada sehat. Ya, momennya ialah di Majelis Ta'lim. Karena dengan ini pula kita akan mendatangkan umur yang panjang insya Allah, juga rezeki yang barokah. Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, dan juga sahibul bait semoga Allah berikan keberkahan. Al-Hajiniyah wa al-Qadin salihah wa al-Artabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dan mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Telah tadi pengumuman dari Ketua Majelis Ta'lim. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Nurul Huda rahimakumullah, meningkat acara yang terakhir yaitu pembacaan doa yang pertama yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Manda Husni Mubarak MM, dilanjutkan dengan doa kedua yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Manda Dr. Anas Ahmad Basuni. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illahil karim wa antal karim lakal hamdu ya Allah ya maulana ya mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yudafi niqamahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ilahana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
حسنة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنه يا الله سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كاشف المهمات ويا رافع الدرجات. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في أعيننا صغيرا وفي أعين الله كبيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا شوبا إلا سألته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا مريضا إلا سافيته وعافيته ولا مريضا إلا سافيته وعافيته ولا طالبا إلا نجحت ولا جهدا إلا نصرت ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الآخرة هي لك رضا وبه لنا صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل صواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هل لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة من موائد فضلك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد ثم لآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة القرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وجداتنا ولأعمام عماتنا ولأخوالنا خالاتنا ولإخواننا وأخواتنا وقراباتنا ولمشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا ولمن حقنا وصل علينا ولمن ظلمنا أو أسأنا إليه خصوصا إلى روح المرحومين المرحومات المذكورين المذكورات من أهل صاحب البيت ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم غفرة من خفر النيران. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة علينا وعليهم ولجميع قبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا يا الله عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. صلى محمد سبحانه وبالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم إنك جعلت بحق سورة الفاتحة شفاء لمن قرأها ولمن قرئت عليها ألف شفاء.
wa alfa dawain wa alfa barakatin wa alfa rahmatin wa alfa ni'matin wa samaitaha ala lisani nabiyika karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ma'immata ta'um li sahibiha khairat darain wa dafi'ah taqwa kulla su'in wa baliyatin wa khuznin wa taqdi hajatina wa taqdi hajatina wa taqdi hajatina ihfadna li fadihatain lil faqri wad dain subhana man nabisan kulli madyun subhana man farijan kulli mahzun subhana man ja'al khazaina bainal kafi wan nun subhana wa qad amran fa inna ma yakun kun fayakun subhanallazi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.